Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Bunafid Nugroho, pengelola dari tim redaksi Bunafid Komputer. Bunafid Komputer adalah redaksi penulis buku IT, yaitu khususnya untuk pemrograman dan buku-buku internet. Di sini saya akan mencoba mendemokan program aplikasi yang saya jual lewat alamat website beralamat www.scriptvp.com. Nah, ini adalah program kasir atau program toko dengan studi kasus pada toko sepatu. Program kasir pada paket ini kami mengambil pada toko sepatu. Apabila Anda sebagai mahasiswa informatika, maka program kasir itu juga disebut dengan sistem informasi penjualan dan pembelian. Kemudian studi kasusnya adalah pada toko sepatu. Karena program ini dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL, yang mana PHP dan MySQL adalah aplikasi web, maka semua program yang kita bangun menggunakan PHP dan MySQL itu semuanya berbasis web. Jadi bukan web, tapi aplikasi berbasis web, yaitu aplikasi yang dijalankan lewat browser. Ini adalah browser Firefox, jadi dijalankan lewat localhost seperti ini. Baiklah, sekarang kita langsung saja ya. Kebetulan saya ini lagi rekaman di lab belakang, jadi posisinya di belakang rumah, di rumah saya di Way Jepara, Lampung Timur. Kebetulan di belakang saya lagi mencoba beternak perkutut. Jadi kalian sambil mendengarkan dan melihat video saya, sambil mendengarkan alunan suara burung perkutut saya yang lagi manggung ya. Dan juga ada burung puter, burung berkuku. Sekedar informasi aja ya, intermezzo, burung perkutut saya adalah perkutut warna. Jadi ada yang putih, ada perkutut cemani, ada udan mas begitu. Oke, lanjut ya. Sekarang kalau mau login gimana? Sekarang kita klik di sini login. Kemudian kita login admin. Nah, ini setelah kita login, halaman tampilannya seperti ini. Data loginnya bisa kita tambah lagi di sini. Kita tambah, misalnya Nano Suharjo, Nano Simpang. Nah, di sini sudah bertambah. Bisa juga diedit. Kemudian di sini ada data supplier. Ini data supplier bisa juga ditambah dengan cara ini. Klik add. Ya, sudah kita lihat hasilnya. Nah, di sini data supplier ini bisa kita edit seperti ini. Supplier lama misalnya. Nah, sini. Kalau mau menghapus, di sini menunya. Nah, ini supplier. Oke. Di sini ada data pengkategorian barang berdasarkan merek. Merek juga bisa ditambah. Ini merek. Ini ada kategori barang. Kategori barang juga bisa ditambah di sini. Klik add data. Maaf, salah. Kategori barang, bukan kategori burung ya. Diedit saja. Kategori barang. Nah, di sini saya bisa juga hapus. Kemudian di sini ada data barang. Nah, di sini kelebihan dari program yang kami jual, khusus untuk paket program kasir dengan toko sepatu yang kami jual lewat ScriptVP ini,
sudah kami input banyak data, banyak contoh data. Yaitu pada data ini, pada program ini sudah kami inputkan sebanyak 120 contoh data barang ya, dari beberapa kategori, dan data-data ini kami ambil dari beberapa toko online. Jadi dengan adanya data yang sudah kami berikan ini, maka Anda tinggal langsung pakai saja program yang kami jual ini. Jadi Anda tidak harus menginputnya lagi. Kalau mau ya bisa diinput lagi. Data yang ada bisa dihapus, kemudian bisa diinput lagi. Tetapi bagi Anda, orang yang pengen langsung belajar, tidak memiliki waktu untuk input data, maka program ini siap dipakai. Mau dipakai untuk referensi belajar, mau untuk pengembangan tugas akhir, mau untuk pengembangan skripsi, bisa. Datanya sudah ada, tinggal dipakai, langsung dibikin untuk makalah. Atau juga program ini bisa langsung dipakai untuk jualan langsung, jadi untuk usaha tuh, tapi datanya nanti bisa dihapus semua. Setiap master data, jadi ini master data, supplier, merek, kategori, barang, itu adalah master data. Kami berikan packing. Sistem packing itu adalah pembagian halaman. Nih, pembagian halaman. Jadi karena datanya mungkin banyak, bisa 100, bisa 200, bisa 300 data, maka di sini saya buat packing halaman per berapa tadi ya? Per 50. Packing juga bisa diedit sendiri. Nih. Seperti itu ya. Oke, di sini juga saya sudah buatkan tool untuk pencarian data barang. Di sini memfilter berdasarkan kategori boot bisa. Nah, ini sudah. Kemudian sini. Oke. Kalau kita mau menambah barang, di sini kita bisa klik menu barang, kemudian add data. Nah, di sini ya. Kode ini adalah barcode atau clue. Jadi kode barcode ini biasanya kita input, kita ambil dari label barcode yang ada di barang yang kita jual. Biasanya kalau kita memiliki barang dari pabrik, maka di setiap barang itu ada semacam labelnya yang kita bisa masukkan ke sini. Cara memasukkannya bisa menggunakan tool barcode ya. Tool barcode bisa dibeli sendiri di toko komputer. Kemudian ini nama barangnya, ini harganya seperti ini, satuannya apa, keterangannya, kategori, kemudian merek ya. Misalnya barcode-nya adalah ini saja ya, saya masukkan ini saja. Nama barangnya misalnya sepatu Jamal 1, harganya misalnya 100.000, jualnya 200.000, diskonnya 20%, satuannya unit, sepatu ajaib misalnya, nih mereknya misalnya Bata, saya simpan ya. Sudah saya lihat di halaman terakhir. Nah, di sini ada sepatu Jamal 1. Kemudian saya coba lagi nambah data baru, sepatu Jamal 2. Oh, salah, maaf. Di sini. Ini di sini. Misalnya harganya 150.000. Harga belinya kita ambil barangnya dari supplier biasanya 150.000, kita jual katakan 300.000. Biasanya toko-toko itu kan menjualnya lebih mahal ya. Harga 10.000 dijual 200.000. Itu biasanya ya, kita ikutin aja. Dengan dikasih diskon katakan 20%. 20 ini artinya 20%. Unit. Kita pilih kategorinya adalah cat, kemudian mencoba mereknya Bata. Oke, kita simpan. Nah, di sini setiap penambahan nama atau data barang baru, maka stoknya selalu 0 ya. Kenapa selalu 0?
Karena di dalam tabel barang kita hanya menginput nama-nama barang dulu. Sedangkan untuk unit atau stoknya itu akan terisi saat kita ada pembelian stok. Ini. Jadi saat nanti ada transaksi pembelian stok dari supplier, maka secara otomatis jumlah atau stok barangnya akan bertambah sesuai dengan jumlah barang yang kita ambil dari supplier. Oke, sekitar intermezzo, saya mau nyulin perkutut dulu. Saya lanjut ya. Sekarang dari data master data yang ada ini juga sudah tampil dalam laporan di sini. Ini ada laporan supplier. Nih, laporan supplier bisa langsung dicetak juga. Nih, cetak laporan kategori bisa dicetak juga di sini. Kategori laporan barang. Ini laporan barang, kita bisa memfilternya berdasarkan kategori, misalnya boot, tampilkan. Kita langsung cetak sini. Nah, seperti ini. Baik, sekarang kita akan mencoba menambah stok untuk barang-barang baru yang kita sudah masukkan daftarnya di sini ya. Oke. Baik, dari sini pembelian stok. Nah, dari pembelian stok ini saya akan mencoba transaksi nih, misalnya dari suppliernya dari Mickey Milu misalnya. Barangnya dari barangnya apa? Misalnya kita cari barang terakhir tadi, kita coba masukkan ini ya. Di sini sepatu Jamal. Ini saya misalnya pembeliannya ada 10. Nah, ini sudah masuk. Kemudian saya cari lagi barang kedua. Barang kedua ini yang stoknya masih 0. Nah, stoknya 10 juga. Nah, oke. Terus kemudian saya tulis di sini pembelian stok. Kemudian saya simpan ya. Di sini saya simpan, kemudian klik simpan transaksi. Baik, kita lihat coba. Dari sini ada, lihat tampil daftar pembeliannya. Nih, sudah ada kan? Sudah masuk. Kalau mau dicetak detailnya juga bisa. Nih, pembelian stok Kimilo, barang total belanjanya adalah sekian. Kita close ya. Nah, kemudian ini kalau mau menampilkan berdasarkan bulan di sini ya. Tetapi kalau mau menampilkan semua bulan di sini, pilih titik-titik tanpa ada nama bulannya. Kita klik, maka semua transaksi akan muncul di sini ya. Baik. Dan setiap transaksi ini itu bisa dihapus atau dibatalkan ya. Nih, coba sekarang saya cek daftar barangnya ya. Daftar barangnya tadi yang kita masukin terakhir tadi apa? Sepatu Jamal. Sepatu Jamal 1 dan sepatu Jamal 2. Ini tadi stoknya kan 0 ya. Nah, sekarang setelah ada pembelian, ada transaksi pembelian stok, maka stoknya kembali bertambah, ada bertambah 2. Ya, bertambah 2. Maaf ini namanya salah ini ya. Jamal. Kita edit lah. Jamal. Sepatu Jamal itu ini sepatu jelek, sepatu butut artinya. Sepatu butut tapi antik. Nah, ini yang ngasih nama itu ayah saya. Katanya sepatunya Jamal, sepatu yang udah lawas dipakai terus selama 10 tahun katanya. Nah, sepatu Jamal, sepatu yang depannya udah bolong. Oke, sepatu Jamal sudah masuk.
Kemudian kalau saya ingin mencoba transaksi baru ya, ini coba kita transaksi baru dari sini juga transaksi baru, barangnya masih sama, misalnya sepatu Jamal 2 aja ya, sepatu Jamal belanjanya 10. Kemudian saya simpan aja ya, belanja stok saya simpan. Nah, kita lihat sepatu Jamal, kita refresh ya, ini sudah 20. Nah sekarang saya contohkan ya bagaimana kalau kita membatalkan transaksi tadi. Misalnya ini tadi belanja stoknya ada yang kedua ini ya, yang kedua kita batalkan misalnya. Yang terakhir ini ya, yang terakhir ini saya hapus ya, ini kan tadi belanja stoknya ini kan. Nah saya batalkan, saya hapus. Oke, iya, artinya tadi batal ya. Oke, kita lihat. Nah ini sudah kembali lagi. Berarti tadi data barangnya kembali menjadi berkurang karena pembatalan barang masuk tadi. Baik, oke. Jadi dari semua transaksi pembelian ini saya sudah membuatkan beberapa contoh laporan di sini ya. Contohnya adalah laporan pembelian per periode, di sini ada. Nih, bisa di print juga, bisa dicetak. Nih ya tampilannya. Ada laporan pembelian per bulan, ada nih di sini. Per bulan, ini bisa milih bulannya. Kemudian bisa dicetak juga. Terus ada transaksi pembelian per supplier, ada di sini. Nih, ini bisa dicetak juga. Nih. Kemudian ada transaksi pembelian barang per periode, per bulan, itu ada. Jadi yang kalau tadi kan semua transaksi yang mewakili. Nih, transaksi yang mewakili. Nah, sekarang di sini laporan per item barangnya, misalnya per bulan ya. Nah di sini jadi transaksinya nih, misalnya sepatu Jamal 1 itu belinya 10, sepatu Jamal 2 belinya 10. Kalau misalnya kita lihat di sini ada enggak ya? Nah di sini ya, kita di bulan Juli 2015 di sini ada tanggal sekian, ini pembelian ini sekian jumlahnya. Tanggal sekian untuk barang ini pembeliannya sekian, gitu ya, per barang ya. Ini juga ada packingnya, bisa dicetak juga. Ini seperti ini. Baik, sekarang kita akan mencoba untuk menjalankan transaksi retur ya. Di sini ada retur pembelian. Jadi pada saat kita menerima barang dari supplier tadi, kebetulan kok ada salah satu barang yang kemasannya rusak, misalnya kardusnya sobek atau mungkin udah usang. Nah di sini kita bisa membuat transaksi pengembalian barang retur ya, artinya. Kemudian kita pilih distributornya, kita masukkan kode barangnya. Misalnya sepatu Jamal 1 itu ada yang rusak 1, misalnya rusak kemasan, rusak kardus. Oke, masukin ya. Nah kemudian ada lagi misalnya ini ya, rusak kardus. Nah di sini ya udah. Nah dari setiap barang yang sudah kita input ini, itu kita bisa hapus ya. Jadi kita bisa batalkan nih di sini. Nah kita bisa batalkan. Oke ya, okelah sepatu Jamal aja lah yang kita retur. Kemudian kita milih di sini Miko pengembalian rusak. Sudah ya. Kemudian saya simpan ini, simpan transaksi. Oke, sudah. Kita bisa melihat di sini daftar transaksinya. Nah, seperti ini. Kita juga bisa memfilter berdasarkan bulan sebelumnya. Belum ada. Belum ada. Nih, semua bulan. Oh, ada. Nih.
Jadi transaksi yang terakhir ini kita cetak. Nah, ini kalau di sini tadi ada fasilitas untuk memilih semua bulan ya. Sini semua bulan. Oke, ini juga bisa dibatalkan transaksi retur ini. Jadi kalau sudah diretur maka stok barangnya akan berkurang karena barangnya dikembaliin. Ya, misalnya ini. Kita lihat. Nih kan tadi ada barang yang dikembalikan ke supplier berarti barangnya berkurang. Nih, seperti itu ya. Oke, saya lihat di laporan ya. Nah, tadi retur, program retur itu juga ada laporannya di sini. Per periode ada, sama ya. Ini per periode bisa dicetak juga. Kemudian ada retur barang per periode ada di sini. Oke. Transaksi yang terakhir yang kami berikan pada paket program kasir toko sepatu ini yaitu penjualan retail ya. Penjualan retail. Di sini saya akan coba ya contohkan penjualan retail itu. Misalnya ada pembelian dari pelanggan itu barang ini ya, misalnya ya. Sepatu Jamal 2 misalnya. Belinya itu 1. Kemudian beli udah ya, gini aja pelanggan. Misalnya yang beli itu namanya siapa ya? Ini sajalah. Sahabat lama. Rangan. Penjualan. Oke ya. Kemudian saya simpen ya. Di sini pembayarannya menggunakan uang misalnya 300.000. Nah, ini kan tadi harga normalnya 300.000 kan ada diskonnya tadi. Jadi harganya sekian. Oke, saya simpan ya. Simpan transaksi. Nah, di sini. Oh, ini toko jam salah ya. Tadi ada toko sepatu, nanti kita ganti ya. Coba saya ganti ya. Toko jam saya ganti. Nah, tadi nota ya. Nah, nota penjualan ya di sini. Jadi program penjualannya tadi ada di sini nih. Nah, ini notanya ini. Nah, klik 2 kali maka nanti akan secara otomatis terbuka di halaman Dreamweaver-nya. Jadi sebelum Anda belajar sebaiknya udah menginstal Dreamweaver ya, supaya bisa untuk memodifikasinya. Saya menggunakan Dreamweaver 8 dan Dreamweaver CS6. Jadi dua itu saya install di satu laptop ini. Kadang-kadang saya menggunakan yang 8. Versinya lawas. Nah, di sini. Nih, di sini. Sepatu. Jadi ngeditnya bisa dari halaman kode atau dari halaman desain. Di sini ya. Seperti itu. Nanti kita lihat ya. Saya lihat di sini notanya tadi, di sini bisa ketik nota lagi. Nah, ini toko sepatu sudah ada kan? Nih ya. Oke, sekarang saya coba transaksi lagi. Enggak, saya lihat dulu ya barangnya. Coba lihat dulu barang yang kita jual tadi. Nah, kan sudah berkurang nih. Sekarang kita coba ya transaksi baru lagi. Ada pembelian barang lagi dari pelanggan, yaitu sepatu Jamal 2. Oke, belinya 2 misalnya ya. Wah, 2 banyak. Oke, misalnya untuk hadiah misalnya. Pelanggannya misalnya kita tulis pelanggan atau mungkin nama. Misalnya uangnya yang dibayarkan 500.000. Oke, saya simpan. Ya, sudah, ini notanya bisa print. Kemudian saya lihat daftar transaksinya. Nah, di sini sudah ada. Oke, kita bisa print. Baik ya, sudah ya. Nah, tadi transaksi retailnya juga sudah ada laporannya di sini. Kita klik laporan. Kemudian kita lihat di sini. Nih, ada laporan penjualan per bulan, per periode juga ada. Sini kan.
Nih di filternya ada juga per bulan. Di sini bisa cetaknya, cetak datanya nih. Cetak juga bisa. Kemudian di sini juga ada packingnya per halaman, pembagian halaman ya. Seperti itu. Penjualan per Mei. Nah, di sini. Seperti itu ya. Ada juga. Oh, salah. Maaf. Kemudian saya coba membuat laporan sini penjualan. Nah, ini per item barang per bulan. Nah, di sini per item barang nih penjualan. Klik per item barang, misalnya Mei ya. Mei. Tuh, per item barang. Jadi per item barang itu pada tanggal berapa itu barang ini terjual sebanyak berapa gitu ya, pada tanggal ini gitu ya. Per item barang. Seperti itu. Laporan. Nah, oke ya, sini ya. Ini ada juga rekap. Nah, rekap itu barang apa sudah pernah terjual berapa kali gitu ya. Nih, barang apa sudah terjual berapa kali, begitu ya rekap yang saya maksud di dalam program ini. Oke, secara keseluruhan programnya seperti ini dalam paket yang saya jual. Mungkin kebutuhan Anda itu ada yang lebih lagi ya, tetapi khusus untuk paket ini kami menjualnya dengan kelengkapan seperti ini. Program ini bisa dilihat harganya di www.scriptvp.com. Untuk promosinya, program ini kami jual dengan harga Rp600.000 ya. Harganya tidak nego. Silakan Anda untuk berkomunikasi dengan customer service kami. Bisa ngobrol dengan Mbak Septi Swesti sebagai tim marketing di scriptvp.com. Jika Anda ingin menambahkan fasilitas dalam program ini, kami bisa membantu dengan biaya minimal Rp500.000. Jadi Anda bisa meminta beberapa bagian untuk ditambahkan atau dikurangi. Nah, program ini memiliki database dengan atribut atau tabel seperti ini. Ada tabel kasir, tabel kategori, tabel merek, kemudian tabel barang. Nih, tabel barang juga sudah ada datanya kurang lebih 120 data. Semua data ini kami berikan kepada Anda saat membeli program ini. Kemudian ada data supplier. Di sini ada transaksi pembelian. Ini datanya. Transaksi penjualan. Komplit ya. Jadi komplit. Database-nya juga akan kami impor seperti ini. Akan kami berikan kepada Anda semua datanya. Seperti ini saya impor program sepatu ya. Nah, semua dari program ini itu dibuat menggunakan editor Dreamweaver ya. Jadi Anda itu dengan mudah bisa memodifikasi, bisa menambahkan bagian program ataupun bisa menghapus atau mengurangi bagian program ya. Seperti ini misalnya. Ini adalah misalnya kategori barang. Nah, ini kategori barang. Ini sudah terbuka dari Dreamweaver-nya. Nah, jadi jika dilihat dari halaman kode seperti ini tampilannya. Kami berusaha memberikan penjelasan setiap script PHP yang ada nih. Seperti ini. Kemudian kalau dilihat dari halaman desain seperti ini, Anda bisa langsung mengedit seperti ini. Nah, seperti itu. Bisa langsung memodifikasinya langsung di sini tanpa harus memahami script. Tapi kalau mau dari script di sini. Nah, di sini program PHP dengan desain tampilannya kami pisahkan ya. Jadi, ini di sini ada tutup, ada buka PHP, tutup PHP, buka PHP, tutup PHP. Ini berarti satu kesatuan
ini berpisah dengan skrip untuk desain tampilannya, sehingga program ini gampang sekali dimodifikasi baik Anda sebagai yang masih awam maupun yang sudah pernah belajar ya. Jadi sangat mudah sekali, tidak ada alasan untuk tidak bisa menggunakan atau tidak bisa untuk mengembangkan program ini, karena program PHP adalah sifatnya adalah open source code. Jadi semua skrip itu terbuka, bisa dimodifikasi tanpa harus menggunakan sistem installer ya. Oke, kembali ke program ini. Baik, seperti itu ya desain dari program kasir atau program penjualan dengan studi kasus toko sepatu yang kami jual di scriptwp.com. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi Anda. Anda bisa membeli program ini untuk kebutuhan penelitian, bisa dipakai untuk toko kasir Anda, bisa dipakai untuk pengembangan tugas akhir Anda, dan juga bisa juga digunakan untuk pengembangan skripsi Anda, khususnya bagi Anda mahasiswa manajemen informatika, teknik informatika, dan juga sistem informasi. Oke, sekian dulu ya. Terima kasih telah memperhatikan saya dan juga menikmati alunan perkutut saya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.